Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman semuanya, bertemu lagi bersama saya Anwar di Tajud 5 Menit. Dan pada video kali ini kita akan membuka seri kita tentang bagaimana cara mengenal dan mengembangkan kecerdasan emosional quotient kita atau kecerdasan emosional kita. Video-video saya nanti ini akan terbagi dalam beberapa session. Ada 5 session. Yang pertama kita akan mencoba memahami dulu apa itu emotional quotient. Yang kedua kita akan mulai dari dalam dulu untuk menjadi seseorang yang memiliki self awareness yang baik. Yang ketiga kita akan mencoba mengendalikannya setelah kita memiliki self awareness. Yang keempat kita akan mulai membangun eksternal kita. Bagaimana sih cara berkomunikasi, membangun kesadaran dalam bersosial kita atau social awareness. Jadi dalam EQ ini terbagi dua sisi ya yang harus kita kembangkan. Yang pertama self awareness, kemampuan intrapersonal kita, dan yang kedua adalah social awareness atau kemampuan interpersonal kita. Dan di bagian yang kelima kita akan mencoba mengatur hubungan, bagaimana cara membangun relasi yang baik dengan EQ kita. Baik, dan video kali ini kita akan mencoba memulainya dengan memahami apa sih itu emotional quotient atau kecerdasan emosional. Memahami dan mengembangkan kecerdasan emosional sangat penting bagi kita, apalagi kalau misalnya kita ingin memiliki kemajuan yang baik dalam karir kita. Anda tidak hanya akan menuai hasilnya secara pribadi, khususnya dalam meningkatkan kinerja Anda dengan kemampuan EQ ini, tetapi juga akan berdampak pada bagaimana Anda membina hubungan yang kuat dengan orang lain, dengan atasan, dengan partner kita, dengan rekan kita. Dan kemampuan EQ ini bisa membantu Anda untuk mencapai lebih banyak dalam segala hal. Jadi mari kita mulai dari awal ya. Apa sebenarnya yang dimaksud dengan kecerdasan emosional itu? Nah, ketika kita berbicara tentang kecerdasan emosional, kita benar-benar berfokus pada dua bidang, yaitu yang pertama memahami dan mengekspresikan emosi kita, serta bagian yang kedua adalah berempati ketika berkomunikasi dengan orang lain. Hal kedua yang perlu Anda ketahui tentang EQ ini adalah kecerdasan emosional adalah bagian dari susunan psikologis kita, bersama dengan kepribadian di sana atau personality dan IQ kita atau intellectual quotient, di mana IQ ini merupakan ukuran kecerdasan seseorang secara umum. Ketiga elemen ini membuat kita menjadikan siapa diri kita, dan mereka menentukan bagaimana, dan ini ketiga unsur ini akan menentukan bagaimana kita dalam berinteraksi dengan orang lain. Kita semua menggunakan masing-masing dari ketiga elemen ini pada 3 tingkat yang berbeda, dan penelitian telah menunjukkan bahwa kepribadian dan IQ tidak memprediksi kecerdasan emosional. Faktanya, ketiga elemen tersebut beroperasi secara independen, berinteraksi bersama untuk membantu kita memecahkan masalah dan membuat keputusan. Jadi, apapun tipe kepribadian Anda atau berapapun IQ Anda skornya, Anda memiliki kemampuan untuk menjadi tinggi dalam skala kecerdasan emosional. Jadi, berapapun skornya, Anda tetap memiliki kemampuan untuk emotional quotient yang baik. Mengapa hal ini sangat menarik? Karena secara umum, kenapa IQ ini sangat menarik untuk dipelajari? Kepribadian dan IQ itu cukup tetap. Mereka tidak banyak bergerak sepanjang kehidupan dewasa Anda. Namun, tidak demikian halnya dengan kecerdasan emosional. Anda dapat meningkatkan dan menumbuhkan kecerdasan emosional Anda yang akan berdampak langsung pada kinerja dan pencapaian pribadi Anda dan pada hubungan yang Anda bangun. Itu dampaknya ya teman-teman semuanya, jadi bisa dicoba. Baik teman-teman semuanya, ini hanya kasus belajar dan berlatih tentang keterampilan kita mengasah emosional kita. Kecerdasan emosional kadang-kadang juga disebut dengan EQ ya, yang merupakan singkatan dari kecerdasan emosional atau emotional quotient. Untuk membantu menjelaskan mengapa sih ini disebut dengan EQ atau kecerdasan emosional ini, ya ini untuk mengimbangi IQ atau kecerdasan intelektual yang merupakan ukuran kecerdasan secara umum. Sederhananya, EQ ini adalah versi emosional dari kecerdasan seseorang
Sementara IQ mengukur kemampuan penalaran seseorang secara logik gitu ya, secara rasional, dan bagaimana mereka menggunakan informasi serta logikanya untuk menjawab pertanyaan. Pengukuran kecerdasan emosional sama sekali berbeda. EQ ini bisa diukur dengan mengukur emotional quotient ini berfokus pada 4 kriteria. Apa saja kira-kira kriteria-kriterianya? Nah, yang pertama adalah peka terhadap emosi. Dan yang kedua adalah bagaimana kita mengekspresikan emosi. Yang ketiga adalah bagaimana kita mengendalikan emosi. Dan yang terakhir adalah tentang bagaimana menangani hubungan dengan orang lain secara efektif. Ada 4 bidang kecerdasan emosional ya. Yang pertama adalah kesadaran diri, yang kedua manajemen diri, yang ketiga kesadaran sosial, dan yang keempat adalah pengembangan hubungan. Itu 4 bidang yang perlu dikembangkan untuk mencapai 4 macam hal yang terukur dari EQ tadi. Apa yang akan Anda perhatikan adalah 2 bagian pertama terlebih dahulu, yaitu melihat ke dalam, berfokus pada diri sendiri, dan memahami emosi Anda. Baru kemudian kita mulai belajar untuk bagaimana mengolahnya. 2 bagian berikutnya adalah menghadap keluar, di mana kita akan menyadari situasi sosial dan kemudian mengelola dan mengembangkan hubungannya dengan emosional. Luangkan waktu sejenak untuk memikirkan kecerdasan emosional Anda. Seberapa baik kira-kira ya? Dan bagaimana Anda menggunakan kecerdasan emosional ini dalam situasi kerja? Kira-kira seperti apa? Dan apakah ada area yang sekiranya bisa Anda tingkatkan? Dan yang terakhir, saya ingin Anda mulai untuk mempertimbangkan bagaimana Anda berpikir dan bereaksi terhadap situasi dan perubahan yang ingin Anda lihat di sekeliling Anda. Itu teman-teman semuanya pengantar tentang emotional quotient. Jadi jangan lupa ada 4 kriteria di dalam pengukuran EQ ini, dan ada 4 bidang yang perlu kita tingkatkan. 2 mengarah kepada internal, mengetahui tentang emosi kita, dan bagaimana cara mengekspresikannya. Dan 2 menghadap keluar, yaitu bagaimana kita memahami social awareness-nya, memahami kondisi sosial di sekeliling kita, bagaimana perasaan orang lain, termasuk misalnya bagaimana perasaan orang lain, bagaimana reaksi orang lain, bagaimana emosi orang lain, dan bagaimana cara kita meningkatkan hubungan kita dengan sekeliling kita. Baiklah teman-teman semuanya, terima kasih sudah menonton video ini dan mudah-mudahan bermanfaat. Sampai jumpa lagi di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.